Shalom saudara-saudari, kita bertemu kembali dengan renungan harian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih berikan bagi kami, yaitu hari baru yang Bapa sediakan, yang dapat kami nikmati. Saat ini kami hendak melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami terlebih dahulu hendak belajar dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, demikian bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Laodikia pada saat itu. Dalam wahyu yang diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes, jemaat Laodikia ditegur melalui firman Tuhan ini karena mereka memiliki iman yang suam-suam kuku. Kita tahu suam-suam kuku itu panas tidak, dingin juga tidak. Firman Tuhan ini mengingatkan mereka karena mereka hidup di dalam kesombongan, mengandalkan diri dan apatis secara rohani. Yang paling menyedihkan atau parahnya adalah mereka tidak menyadari bahwa keadaan mereka itu adalah dalam kemalangan. Ketika seseorang mengandalkan diri, kemudian menyombongkan diri dan bersikap apatis secara rohani, itu adalah hal yang malang. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka mau untuk segera bertobat. Karena itu Tuhan Yesus mengundang mereka untuk membukakan pintu. Dia datang mengetuk pintu dan dia mengatakan agar mereka mau menerima dan membukakan pintu. Sehingga kalau mereka membukakan pintu, maka Yesus akan masuk dan mereka akan memiliki persekutuan yang baik bersama-sama dengan Yesus. Persekutuan itu ditandai dengan akan makan bersama dan akan bersama-sama dengan Kristus. Ini yang Tuhan mau, agar mereka bertobat, membuka diri, menerima Tuhan. Mereka mau mendengarkan suara Tuhan dan membuka hati mereka, menerima supaya Kristus masuk dan ada serta bertahta di hati tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi di jemaat Laodikia ini mungkin saja terjadi dalam kehidupan kekristenan kita saat ini. Betapa banyaknya gereja-gereja, keluarga-keluarga Kristen atau orang-orang Kristen yang memiliki kepribadian yang suam-suam kuku imannya, yang mungkin saja sepertinya baik-baik saja, tapi ternyata sudah dalam kemalangan karena hidup dalam kesombongan, hidup dalam pengandalan diri.
Tuhan mengingatkan kita bahwa itu adalah sikap hidup yang salah. Ketika kita hidup mengandalkan diri dan menyombongkan diri, itu sama saja sebenarnya kita tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Kristus datang dan Dia berdiri di muka pintu hati kita dan mengetuk supaya kita membuka pintu hati kita, menerima Dia, agar kita memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, dia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mengandalkan dirinya. Dia tidak memiliki kesombongan rohani juga. Tapi dia akan hidup di dalam kerendahan hati, karena dia punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Karena dia menyadari bahwa dia yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, yang ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia, dia akan hidup di dalam kerendahan hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Karena itu pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan ini untuk menyadari bahwa kita ini harus hidup dalam kerendahan hati seperti yang Kristus ajarkan. Kita ini harus hidup dalam mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri dalam setiap perkara apapun yang kita hadapi. Karena ingatlah saudara, ketika kita tidak membuka hati untuk Kristus, maka kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Dan ketika kita tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Dia, maka hati kita cenderung akan menjadi sombong. Kita merasa apa yang kita lakukan itu karena diri kita, apa yang kita perbuat karena kemampuan kita. Kita menjadi sombong karena mengandalkan diri kita. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini menyerukan kepada kita untuk membuka hati, menerima Kristus, memiliki persekutuan yang baik dengan Kristus. Karena hanya persekutuan bersama-sama Kristuslah yang akan membuat kita mengerti dan mengajarkan kita hidup di dalam kerendahan hati antara yang satu dengan yang lainnya, dan juga hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Kristus sedang menunggu di pintu hatimu, sedang mengetuk. Jangan keraskan, jangan tutup selalu, jangan kunci, tapi bukalah pintu hatimu agar Dia masuk ke dalamnya dan kau akan mengetahui apa yang Dia kehendaki dalam kehidupanmu. Jangan keraskan hatimu, jangan memiliki iman suam-suam kuku, tapi milikilah iman yang selalu menyala-nyala untuk percaya kepada Kristus. Sehingga dalam kehidupanmu engkau akan mampu hidup di dalam iman itu dan menunjukkannya kepada orang sekitarmu. Milikilah kerendahan hati, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah pembuktian bahwa engkau bersekutu dan memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan memampukan kami untuk mengenal diri kami, keberadaan kami di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang lemah, yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami mohon Tuhan mau mengampuni kami, agar kami hidup bersekutu dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga setiap kami hidup di dalam kerendahan hati kami, tidak mengandalkan pikiran dan diri kami sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami ini Bapa. Kami tidak mampu menjalani setapak pun kehidupan ini tanpa Tuhan. Karena itu kami serahkan kepada Tuhan saja. Kami buka pintu hati kami. Masuklah Engkau ya Kristus, sehingga Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Kami akan menikmati hidup bersama-sama dengan Kristus, sehingga kami mampu menunjukkan kepada dunia ini bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang hidup dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan doa permohonan kami ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.